Sepak bola merupakan cabang olahraga yang paling populer dan disukai masyarakat di jagat raya, tidak terkecuali di Indonesia hingga pelosoknya. Penyuka olahraga sepak bola ini bukanlah kalangan tertentu, melainkan dari semua kalangan dan usia, baik anak-anak, kaum muda, hingga orang yang tak muda lagi. Permainan sepak bola memiliki sejarah yang sangat kompleks. Maka dari itu, asal-usul sepak bola dibagi menjadi dua, yaitu sejarah klasik dan kontemporer yang mengacu ke negeri Inggris, cikal bakal persepak bolaan modern. Olahraga sepak bola terus mengalami perkembangan, mulai dari aturan waktu, standar ukuran lapangan, hingga berat bola. Di Indonesia, dari beberapa literasi yang kami baca, permainan sepak bola sudah dikenal sebelum Indonesia merdeka. Seiring perjalanan waktu, permainan sepak bola mampu menarik perhatian banyak orang Indonesia. Melihat adanya potensi, PSSI sebagai pemangku otoritas persepak bolaan di Indonesia mulai memikirkan permainan sepak bola ini tidak hanya disukai dan populer, tetapi juga membentuk dan menggelar suatu kompetisi. Liga pertama yang terbentuk akan diselenggarakan adalah kompetisi sepak bola yang bernama Perserikatan. Kompetisi atau Liga Perserikatan itu pesertanya klub-klub sepak bola amatir dan kelangsungan Liga Perserikatan pun ada hingga di awal tahun 90-an. Geliat permainan sepak bola terus menunjukkan perkembangan yang baik, sehingga memunculkan Liga Sepak Bola Semi Profesional Galatama. Kelangsungan Liga Sepak Bola di Indonesia terus bergulir, mulai dari kasta tertinggi, Liga Indonesia 1, Liga Indonesia 2 dan 3, hingga Liga Santri. Kompetisi sepak bola yang ada itu dimaksudkan untuk memajukan prestasi persepak bolaan Indonesia yang saat ini masih belum dapat berbicara banyak di kawasan Asia Tenggara, apalagi dunia.
TNI Angkatan Darat ingin ikut memajukan prestasi sepak bola Indonesia. Dalam memajukan prestasi sepak bola itu, TNI Angkatan Darat ikut berpartisipasi di bidang pembinaan persepakbolaan Indonesia, mulai dari membentuk tim sepak bola hingga menggulirkan liga sepak bola. Berbagai upaya dilakukan untuk memajukan prestasi khususnya di cabang olahraga sepak bola. Tentunya seperti diselenggarakannya liga kompetisi. Di Indonesia tentunya ada kegiatan Liga Indonesia, ada juga Liga Mahasiswa, dan saat ini sedang diselenggarakannya Liga Santri. Dan kegiatan ini diselenggarakan serempak di seluruh Indonesia. Dan kali ini TVRI Sport Sumatera Selatan sedang berada di kawasan Kabupaten Oki, tepatnya di Desa Sediamulyo. Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Liga Santri tahun 2022 yang digelar serentak di seluruh Indonesia sejak tanggal 20 Juni diprakarsai TNI Angkatan Darat. Kendaraan kompetisi adu kompetisi tim-tim sepak bola dari kalangan pondok pesantren se-Indonesia dilakukan langsung Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman secara virtual. Liga Santri Piala Kasat tahun 2022 merupakan salah satu bukti Dharma Bakti TNI Angkatan Darat yang telah berpartisipasi dalam pembinaan persepakbolaan di Indonesia. Tidak hanya sekedar menggelar suatu kompetisi atau liga, pihak TNI Angkatan Darat pun akan memberi kesempatan bagi para pemain dari kalangan santri yang timnya melaju ke babak Liga Santri tahun 2022 direkomendasikan dapat masuk jadi anggota TNI namun tetap dengan jalur seleksi. Yang jelas nanti yang akan masuk ke tingkat nasional yang akan diselenggarakan tanggal 22 Oktober 2022 itu tepatnya dengan Hari Santri Nasional, di mana nanti pada saat yang mana tim yang akan masuk ke babak final di antara dua tim terbaik, maka nanti akan mendapatkan reward dari Bapak Kasat bahwa yang dua tim tersebut akan mendapatkan secara rekomendasi untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Berarti direkomendasikan, bukan langsung dapat ya Pak? Betul, akan direkomendasikan, tetapi tetap untuk jalur seleksi tetap akan diikuti karena memang itu sudah menjadi SOP atau prosedurnya, tetapi nanti akan menjadi rekomendasi orang-orang tersebut atau santri-santri tersebut yang terbaik akan mendapatkan reward itu. Memajukan prestasi sepak bola Indonesia sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak atau elemen anak bangsa tanpa terkecuali. Semua pihak dibutuhkan guna bersinergi dan bersama-sama membangun dan meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Ini bentuk dukungan saya terhadap acara ini. Saya sebagai Ketua Kormi dan juga Wakil PSSI mendukung dan mensupport berjalannya Piala Kasat ini. Tentunya yang diharapkan ialah kita bisa mendapatkan pertama itu ajang silaturahminya tentunya ya, dan juga yang kedua ialah sekaligus pencarian bakat terhadap para pesantri atau ponpes, pondok pesantren dapat melahirkan tentunya daripada atlet-atlet yang mungkin nanti bisa dibawa ke
nasional gitu. Dengan diadakannya Liga Santri ini ternyata juga dari masyarakat sangat antusias sekali dan saya selaku pemerintah daerah sangat mendukung dan mensupport dengan adanya Liga Santri ini. Mudah-mudahan juga Oki ini nanti bisa mewakili dari daerah Sumatera Selatan. Untuk dari pemerintah daerah support untuk Liga Santri tentu selain dari yang sudah direncanakan oleh panitia. Tentu untuk pemerintah daerah sangat mensupport. Nanti pada saatnya begitu sudah final, insya Allah kita hadir kembali dan di situ kita akan membantu untuk pemain-pemain yang bisa menjuarai. Bahkan mudah-mudahan juga nanti seluruh peserta ini dapat bantuan dari pemerintah daerah. Forum Pondok Pesantren sangat mendukung dan membantu pelaksanaan Liga Santri yang diadakan di Desa Setiamulyo G5 Mesuji Raya ini. Insya Allah pondok pesantren yang ada di Oki sejumlah 69 pondok pesantren. Ini semuanya antusias menyambut dengan baik, menyambut dengan gembira. Namun semuanya belum bisa mengikuti dikarenakan ada batasan-batasan umur mulai 16, 17, 18 sehingganya pondok pesantren yang belum bisa mengikuti ini karena santrinya belum mencapai umur 16 tahun. Ini saatnya santri menunjukkan prestasi. Karena apa? Santri itu kalau dulu bisa apa, tapi ternyata sekarang santri itu bisa apa-apa. Dalam memajukan prestasi, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah ajang kompetisi. Kompetisi atau liga merupakan sarana strategis dalam memajukan prestasi olahraga sepak bola. Rasanya mustahil peningkatan prestasi dapat dicapai bila tidak didukung adanya kompetisi atau kejuaraan. Kompetisi atau suatu kejuaraan dapat dikatakan sebagai salah satu tolak ukur kemajuan suatu prestasi. Berkat sinergi yang baik ini, insya Allah penyelenggaraan Liga Santri Piala Kasat tahun 2022 ini di Oki insya Allah akan berjalan dengan baik, aman dan lancar. Dan tidak hanya itu, bukan hanya untuk membangun silaturahmi, kami juga sambil mempunyai aktivitas yaitu talent scouting, mencari bibit-bibit atau bakat-bakat pemain-pemain muda yang berasal dari pondok pesantren yang akan kami jadikan juga sebagai atlet-atlet regional dari Oki untuk berkiprah di kancah provinsi maupun juga di kancah tingkat nasional. Liga Santri tahun 2022 Piala Kepala Staf TNI Angkatan Darat di penghujung bulan Juni 2022 resmi digelar di seluruh penjuru tanah air.
Di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir, kick-off-nya berlangsung di lapangan sepak bola Desa Sedio Mulyo, Kecamatan Mesuji Raya. Tidak kurang 24 pondok pesantren dari 69 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir mengirimkan tim sepak bolanya untuk ikut ambil bagian pada Liga Santri ini. Liga Santri di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dibagi dalam 4 zona, yakni zona Kayu Agung, zona Lempuing Jaya, zona Lempuing, serta zona Mesuji Raya. Tim pemenang atau juara dari zona 1, zona 2, zona 3, serta tim pemenang dari zona 4 akan diadu lagi guna mencari juara dari tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sang juara itulah yang nantinya akan mewakili tim sepak bola santri Kabupaten Ogan Komering Ilir bersaing dengan tim-tim sepak bola santri di kabupaten kota lainnya guna mewakili tim sepak bola santri Sumatera Selatan di tingkat nasional. Pihak PSSI Kabupaten Ogan Komering Ilir mengajak masyarakat untuk mensukseskan Liga Santri. Hal itu beralasan karena pesepak bola dari kalangan santri merupakan aset strategis guna menjadi pesepak bola yang handal dan mumpuni. Ini bentuk salah satu kita terhadap Kormi dan juga PSSI dalam mendukung untuk mendapatkan atlet-atlet yang tentunya akan dapat berkompetisi dengan baik. Bahasanya di 2023 nanti akan ada kegiatan Porprov di Kabupaten Lahat. Nah, dengan adanya kompetisi Liga Santri ini diharapkan nanti akan terciptanya pemain-pemain yang berprestasi yang akan baik maju ke kancah tingkat provinsi maupun nasional, dan khususnya nanti juga akan bisa berperan aktif di dalam kegiatan Porprov 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Lahat. Artinya dengan ada kompetisi ini mengacu pada prestasi dari peserta pemain Liga Santri yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan banyaknya kompetisi di berbagai level diharapkan dapat memajukan dan meningkatkan prestasi sepak bola di Indonesia. Bagi santri, Liga Santri tahun 2022 merupakan ajang yang strategis untuk menunjukkan bahwa santri mampu berhasil di semua bidang, tak terkecuali di bidang olahraga. Liga Santri Piala Kasat untuk tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir memang mendapat dukungan dari berbagai pihak karena dinilai merupakan sarana untuk mencari bakat para pesepak bola muda dari kalangan santri. Adanya Liga Sepak Bola bagi usia remaja untuk kalangan santri dapat menyemarakan dunia persepak bolaan di Indonesia. Liga Santri Piala Kasat menjadi salah satu langkah strategis yang ditempuh dalam mendorong perkembangan dan kemajuan sepak bola Indonesia. Tayangan tadi mengakhiri episode kali ini dalam program TVRI Sport. Tentunya untuk pemirsa saksikan terus TVRI Sport hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Saya Rizky Amrina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam olahraga.